Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Nopri. Masih membahas tentang seputar penyakit asam lambung, GERD, anxiety atau kecemasan. Tapi teman-teman, sebelum kita membahas tentang topik permasalahannya, saya mengajak teman-teman untuk mensubscribe video saya ini agar apabila mana nanti saya membuat video-video terbaru akan muncul notifikasinya di beranda-beranda teman-teman. Untuk yang saya bahas kali ini adalah masalah penyakit asam lambung atau GERD yang tak kunjung sembuh. Penyebabnya adalah begini teman-teman. Penting untuk teman-teman tahu, bagi yang belum paham betul tentang penyakit GERD atau penyakit MAH kronis ini, dan yang baru mengalaminya atau yang sampai saat ini belum sembuh-sembuh, itu harus tahu dan perhatikan, dengarkan dengan baik-baik apa yang saya katakan di video ini, karena ini sangat penting sekali untuk teman-teman yang belum sembuh sampai saat ini. Karena ada sebab, ada penyebabnya. Penyakit asam lambung atau GERD atau MAH kronis ini tidak sembuh-sembuh. Di antaranya teman-teman itu harus benar-benar menerapkan 3 pola hidup. Harus benar-benar menerapkan 3 pola hidup secara konsisten, secara benar. Karena mau obat dari manapun, mau obat dari dokter terbaik dimanapun, kalau teman-teman salah satu pola hidupnya tidak benar, alhasil usaha teman-teman itu tidak akan membuahkan hasil yang memuaskan. Artinya kita itu perlu perjuangan, kita itu perlu pengorbanan supaya penyakit GERD atau penyakit asam lambung ini bisa sembuh. Jadi teman-teman, kalian itu harus benar-benar menerapkan 3 pola hidup atau 3P. Pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Mau dokter yang terbaik di manapun, karena penyakit ini ya teman-teman beda dengan penyakit-penyakit seperti sakit lain. Kita seumpamanya penyakit yang seperti sakit gigi, kita contohkan yang simple saja teman-teman. Sakit gigi minum obat 1 sampai bahkan tidak sampai dengan 1 jam sudah kelar, sudah sembuh. Beda dengan penyakit GERD atau penyakit asam lambung, apalagi yang sudah kronis. Penyakit asam lambung atau MAH kronis ini
perlu perjuangan untuk bisa sembuh. Saya berbicara sesuai dengan apa yang saya alami, teman-teman. Karena saya dulu mengidap penyakit asam lambung atau MA kronis atau penyakit GERD ini selama 1 tahun lebih, 1,5 tahun, teman-teman. Bahkan saya sempat sampai hampir putus asa karena sakit ini yang tak kunjung sembuh-sembuh, dan sensasinya setiap hari berganti-ganti. 1001 rasa, 1001 sensasi. Dari mulai pusing, vertigo, badan meriang, mata buram, perih, dada sesak, napas pendek, di kerongkongan terasa mengganjal, dan masih banyak lagi. Kaki dingin, badan lemes, masih banyak lagi, teman-teman. Kalau mau diurai satu persatu, mungkin durasi video ini tidak cukup, teman-teman. Tapi saya sebutkan yang saya ingat saja, diantaranya itu pusing kepala, vertigo, badan meriang, dada panas, terasa terbakar, sesak, napas pendek, perut tidak nyaman, pinggang belikat sakit, pinggang sakit, punggung sakit, kaki lemas, banyak lagi, teman-teman. Mungkin salah satunya teman-teman pernah merasakan. Ini saya berbicara tentang pengalaman real, saya tidak mengada-ada yang saya katakan. Jadi teman-teman, kembali ke topik permasalahan penyakit asam lambung ini atau penyakit MA kronis ini beda dengan penyakit lain yang mudah disembuhkan. Tapi penyakit ini tidak berbahaya. Kalau penyakit ini berbahaya, 75% orang mengidap di dunia ini mengidap penyakit asam lambung atau MA kronis. Kalau ini berbahaya, semua yang kena asam lambung atau penyakit MA kronis ini akan meninggal. Tapi saya contohnya, sampai saat ini saya masih bisa bernapas, alhamdulillah. Masih bisa beraktivitas, alhamdulillah. Jadi teman-teman itu harus konsisten menerapkan 3P-nya. Pola makannya benar-benar dijaga, jangan makan pantangan. Pola pikirnya jangan pikir yang negatif, jangan berpikir yang belum pasti terjadi. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Teman-teman jalani saja. Kalau ada sensasi sedikit yang dirasakan, jangan dihiraukan, masa bodoh saja. Bawa aktivitas ringan. Dan pola hidupnya teman-teman itu juga benerin. Jangan terlalu sering bergadang, tidurnya di bawah jam 10 atau jam 9 itu harus sudah tidur, dan bangun lebih awal pada jam sebelum subuh. Jadi teman-teman itu percuma kalau teman-teman menerapkan 3P-nya tidak konsisten, atau salah satunya
itu teman-teman itu tidak benar. Contoh, kalau teman-teman menerapkan pola makan yang mungkin sudah benar, tapi pola pikirnya teman-teman itu belum benar. Jadi masih percuma teman-teman. Memang sulit untuk mengontrol pola pikir teman-teman. Tetapi kita harus berjuang, harus berkorban untuk kesembuhan. Mungkin teman-teman mudah untuk menerapkan pola makan dengan teratur, tidak makan barengan, tapi pola pikirnya biasanya, itu pengalaman saya. Tapi teman-teman itu bisa berangsur. Apalagi kalau penyakit emah atau penyakit asam lambung ini sudah ada anxiety-nya atau kecemasannya. Itu akan lebih sulit teman-teman. Seperti saya dulu, saya sudah awal-awal saya terkena penyakit asam lambung atau emah kronis ini, saya sudah ada anxiety-nya atau kecemasan. Panik attack-nya tinggi sekali teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang saya bisa melawan. Alhamdulillah saya bisa beraktivitas, tidak takut lagi keluar rumah, tidak takut lagi mendengar berita-berita yang jelek, berita-berita kematian. Karena saya konsisten teman-teman. Saya konsisten menerapkan 3P-nya. Kalau teman-teman tidak percaya, lakukan. Mulai dari sekarang, 3P-nya itu jaga teman-teman. 3P-nya itu terapkan dengan benar. Jangan sampai ada yang gagal. Kembali lagi, kalau teman-teman tidak percaya, sampai kapanpun teman-teman akan mengidap penyakit emah kronis atau asam lambung ini, atau GERD, dan juga anxiety atau kecemasan. Terapkan 3P-nya dengan benar, dengan konsisten. Berpikirlah yang wajar kalau ada sensasi-sensasi sedikit. Contohnya, saya pernah merasakan, saya pernah mengalami, saya bisa sembuh seperti saat ini, walaupun belum sembuh total. 90% saya sembuh sekarang. Terima kasih teman-teman. Semoga video singkat saya ini bisa menginspirasi teman-teman agar bisa semangat menerapkan 3P-nya, bisa memotivasi teman-teman untuk sembuh seperti saya, berjuang. Ingat teman-teman, pengobatan asam lambung emah kronis ini butuh perjuangan. Sekian dari saya, Nopri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.